Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik yang ada hubungannya dengan sistem penerangan. Jadi tugas-tugas yang saya berikan mungkin ada di situ, yaitu merangkai rangkaian listrik yang terdiri dari satu buah saklar tunggal, kemudian ada satu buah saklar seri, kemudian ada lampunya yang 10 watt satu buah, kemudian ada lagi 15 watt ya, ada 2 buah, kemudian ada fitting, jadi ini namanya fitting lampu ya. Ini saya pakai fitting lampu yang seperti ini. Jadi fitting lampu macam-macam, ada yang mulai seperti ini. Kemudian kalau nanti diterapkan di tembok atau di luar kita pakai klem, ada klemnya. Kemudian ada yang namanya TDUS ya, TDUS ini 3 keluaran atau masukan ya. Kemudian ada yang imbudus, yang ini biasanya diletakkan di dalam tembok. Kemudian satu lagi ini juga, ini namanya kotak kontak, tapi ini dipasang di luar ya. Untuk kotak kontak yang dipasang di dalam menggunakan yang namanya imbudus ini. Nah, ini kita sebenarnya butuh yang untuk di dalam. Kemudian ada MCB yang minggu kemarin saya terangkan, ada MCB satu pas, ini yang C4 berarti ada 4 ampere. Kemudian kWh meter mungkin bisa dilihat di luar. Kemarin tugasnya adalah bagaimana menggambar rangkaian itu ya, rangkaian yang disebutkan itu bisa bekerja sesuai dengan komponen yang sudah diberikan. Nah, yang diminta adalah menggambar rangkaian listrik menggunakan diagram tunggal. Oke, saya terangkan dulu diagram tunggalnya. Yang diminta kemarin adalah diagram tunggal ya. Jadi kalau diagram tunggal itu berarti kan satu saja, satu garis, diagram garis tunggal. Kemudian letakkan komponen-komponennya. Mungkin di kelas 1 sudah dapat yang namanya simbol-simbol listrik. Nah, kamu letakkan dulu. Kalau yang diminta pertama ada satu buah saklar ya, saklar tunggal, simbolnya saklar tunggal. Kemudian ada saklar seri. Kemudian ada lampu 2 buah ya. Nah, bukan 2 buah ya, 2 macam, tapi lampunya ada 3. Kemudian satu lagi ada yang namanya kotak kontak. Gambar dulu seperti ini untuk rangkaian di penerangannya. Kemudian untuk yang kWh sama MCB itu ada di luar rangkaian yang ini ya. kWh sama MCB di luar rangkaian ini. Kemudian dikasihlah simbol atau abjad ya. Ini kita kasih S1, tapi saklar yang S1 ini S2. Kemudian ini kita kasih L1 sebagai lampu 1, L2 dan L3. Itu adalah kode standarnya. Kemudian yang ini kita kasih namanya kotak kontak 1, bukan cuma 1 kalau ada 2 berarti. Nah, dari sini ini garisnya cuma 1 ya, diagram garis tunggal ya, garisnya cuma 1. Kemudian barulah kalian menentukan, kemarin sudah diberikan di kelas 1 bagaimana simbol 0, bagaimana simbol ground, bagaimana simbol fasa ya. Nah, jadi nanti dikasih saja, kalau menggambarnya dari diagram garis tunggal ke garis ganda, berarti kalian sudah paham cara pengawasannya. Nah, kalau seperti ini ya, dilihat dulu kira-kira butuh berapa kabel di sini. Kalau sampai ke sini ya,
standar, jangan masang seperti di luar Pak, nggak usah pakai ground Pak, pasang saja ya, itu jangan diikuti ya. Standar di soal-soal ujian pun akan keluar, maka kalau ada yang namanya kotak kontak berarti dia membutuhkan 3 buah kabel. Kalau 3 buah kabel berarti paling enak gambar itu dari paling ujung sendiri, ujung sebelah kanan berarti di sini. Di sini ada berapa? Berarti ada 3 kabel yang akan ke sini ya. Yang ini saya pasang 1, 2, 3. Ya, yang seperti ini yang pertama adalah pasanya, yang kedua adalah nolnya, ya. Yang ketiga ground. Berarti 3. Kemudian yang masuk ke sini, ya, yang masuk ke lampu berapa kira-kira? Lampu tuh hanya butuh 2 jalur saja, 2 kabel, yaitu fase ya, dan pas dengan netral. Berarti yang masuk di sini berarti 2, pas dengan netral. Yang ke lampu berarti 2 semua, pas dengan 0. Ini pas dengan 0. Nah, yang masuk ke lampu, ya, kabel-kabel itu akan masuk ke dalam pipa, ya, ke dalam pipa. Ya, yang masuk ke lampu, ke jalur lampu ya pasti cuma pas dengan 0. Nah, kemudian yang tidak masuk ke lampu, jalur utamanya, ini jalur utamanya adalah yang ini. Ya, ini berarti dari sini itu sudah 3 buah kabel, 1, 2, 3 di sini sudah 3 buah kabel. Diingat, dari sini itu 3 buah kabel. Ya, berarti kalau di sini berapa kabel? 2, 3. Di sini 3. Karena ini jalur utama. Yang masuk ke sini ke lampu-lampu baru 2. Nah, kemudian ke saklar tunggal S1. Saklar tunggal S1, maka kamu lihat dia dari soal itu adalah untuk menyalakan lampu L1 yang besarnya berapa kan? 10 Bang. Ya, yang ini 15. Nah, ini juga 15. Nah, kalau dikasih seperti ini berarti saklar tunggal ini, ingat sekali lagi kelas 1 sudah dikasihkan. Saklar itu adalah fungsinya hanya untuk menyambung dan memutuskan arus. Ya. Jadi kalau yang diputuskan dan disambungkan ya kabelnya yang kabel pasnya saja. Ya. Berarti di sini ini ada berapa? Ada. Ingat, kamu harus bisa membayangkan bahwa dipasang apa di dalam pipa. Jadi ini itu sebenarnya pipa-pipa. Ya. Nah, nanti ketahuan loh kok bisa 2 Pak. Nanti saya jelas. Kemudian yang di sini ada berapa? 3. Ya, ada 3. Pasnya 2, satunya saya bilang saklar tidak ada. Di sini 3 pas semua. Oke, jelas? Ya, dari sini saya bukan lagi di sini tetap 3 ya. Nah, ini diagram garis tunggalnya. Diagram garis tunggal. Oke, sekarang ke garis gandanya. Nah, garis ganda itu menunjukkan bagaimana kalian menggambar ini sesuai dengan aktualnya nanti di prakteknya. Nah, sekarang kita gambar garis gandanya. Pertama, tarik saja yang namanya 0. Kita tarik saja yang namanya 0. 0-nya ya, kita tarik 0. Samakan, kita tarik 0 dulu sampai dengan
kedua kita tarik yang supaya tidak gambarnya rumit, kita tarik yang namanya ground. Groundnya harusnya warnanya beda, memang karena ini nggak ada. Kita gambar seperti ini terus sampai dengan di ujung sana ya. Karena kenapa kok ini dibutuhkan terus? Karena ini untuk menyambung ke kotak-kotak yang kita gambar di ujung. Kotak yang kita gambar di ujung. Kemudian baru kita gambar pasnya. Berarti pasnya adalah garis lurus tidak putus-putus. Kita gambar dulu pasnya. Ini cara menggambar yang oke. Dari sini baru sudah masuk semua ini Pak. 3 buah simbol ini masuk semua. Dari pas, nol dan ground. Pas, nol dan ground sudah masuk ya. Kemudian kakaknya juga sudah masuk. Oke, kakaknya itu kalau kita lihat di sini, ya ini ya, di sini, ini mempunyai 3 kutub atau 3 pol yang akan disambungkan. Jadi di sini, kalau saya mau menyambungkan sini berarti ada 3. Nanti sini ada 3. Ini ada 3. Ini untuk kakaknya. Satunya nyambung ke sorry ya. Ini biasanya ada di tengah ya. Ini saya ganti di tengah saja. Ini harusnya di tengah ya. Biasanya di tengah. Untuk netralnya yang ini ada di sebelah. Berarti pas, kemudian 0, ya nolnya di sini, kemudian di sini adalah groundnya. Ini netral, ya kan di tengah itu. Nah, kalau sudah terpasang itu kakaknya, kemudian yang perlu diperhatikan kita sambung ini satu-satu. Nah, biar mudah bacanya dari sebelah awal. Berarti ini kan apa yang mau kita hidupkan di sini? Apakah benar dari gambar garis tunggal ke diagram garis ini, garis ganda ini cocok? Nah itu bisa kita evaluasi ketika kita menggambar ini. Oke, sekarang saya mau menyalakan lampu L1, gitu ya. Berarti apa yang dibutuhkan? Saklar tunggalnya. Ini caranya. Ini kita putus, kita buat saklar untuk tunggalnya. Terus kita buatkan saklar. Dari sini dia ngontrol lampu L1, ya. Lampu L1. Berarti di sini saya luruskan. Berarti ini saya putus ya, saya ambilkan, berarti lampu itu di tengah. Oke, kemudian saya ambilkan 0 di sini. Nah, ini berarti L1. Kalau garis lurus tadi kok lurus gak dipotong-potong ya, supaya gampang lurus dulu, dipotongnya belakang. Jadi ada simpulnya di sini. Oke. Apakah benar ini nanti itu dicocok dari sini? Sebenarnya gambar garis tunggal itu dari diagram pengawatan atau garis ganda dulu supaya ini cocok. Kan tadi kita membayangkan dulu, Pak ini paling 3 oh ternyata di diagram garis tunggal tidak sama ya. Sudah kita sesuaikan dengan diagram garis gandanya. Ingat bahwa kabel-kabel ini semua itu masuk dalam lipa. Oke, sudah ini berarti S1 sudah. Berarti bisa nyala ya. Oke. Sekarang kita ke S2. Di sini ada dua buah lampu S2. S2 berarti kita ambilkan dari mana?
dari sumbernya. Kalau dari sini, saya ambilkan dari sini, berarti ini nyala dulu, S2 nya baru nyala. Padahal S1 dan S2 itu tidak saling tergantung, dia berdiri sendiri. Berarti ini harus punya jalur sendiri. Oke, harus ngambil pas sendiri. Nah, ada pasnya sendiri. Kalau di gambar teknik sudah saya jelaskan dulu bahwa kalau saya ginikan ini baik tidak nyambung. Kalau saya kasih simpul berarti dia nyambung, gitu ya. Oke, nah di sini baru kita akan buat saklarnya ini. Saklarnya gimana? Di sini ada 2 buah saklar, ya, 2 buah saklar yang untuk menyalakan lampu di sini. Buat. Ingat ya, bahwa yang seperti ini bukan berarti nyambung. Ini saklar 1. Saya buatkan dulu saklar 1. Oke. Yang ini saklar kedua. Ya. Saklar 1, saklar 2 di saklar seri ini. Berarti kan pasnya masuk ya semuanya sini. Kemudian dari sini kita bagi. Oh, ini untuk menyalakan lampu yang mana ini? L2. Lampu L2. Jangan lupa dikasih apa ini? 0. Oke. Berarti ini L2. Kemudian yang ini untuk menyalakan lampu L. Oke, jangan lupa disambungkan dengan nomornya. Ini adalah L3. Nah, kita lihat dari sini, kita cocokkan dengan gambar yang tadi kita bikin, benar ya? Di sini ada 2 kabel fasa. Ya. 2. Di sini ada 3 kabel. 3. Fasa semua loh. Gak ada nolnya di sini ya. Karena nolnya sudah saya bilang ikut sampai ujung tadi. Oke. Kemudian di sini diambillah nol itu, kemudian fasanya diambil untuk nyalakan. Nah, kemudian yang ini, nah ini kan ada yang terputus berarti, oh berarti kakak saya nggak nyala Pak, potong gitu ya. Nah, kakak ini diambil jalur yang tidak pernah mati. Kan tadi sudah bilang ya bahwa kakak itu hidup terus. Tapi kan harus hidup terus. Nah, tinggal diambilkan saja dari pasangnya di sini. Jangan sampai kamu nanti merangkai loh, pasangnya tidak ditarik ke kotak-kotak. Kalau gini, kontak-kontak ini akan hidup terus. S1 mengontrol L1, S2 mengontrol L2 dan L3. Oke, jelas dari sini ada yang ditanyakan? Ya, kita cek sekarang diagram garis ini namanya diagram garis. Oke, kita cek di sini inputnya 3. Oh 3. Tapi setelah saklar ini itu harusnya inputnya 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti harus 5 Pak. Berarti di sini saya tambahkan fasanya lagi. Itu untuk ngeceknya. Ya kan 5. Yang masuk ke dalam pipa ini 5. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6. 6 itu 1, 2, 3, 4 fasa. Fasanya ada 4. Kemudian nolnya 1 sama loadingnya 1. Di sini ada berapa? Di antara L1 dan L2. Kalau ada pertanyaan di antara L1 dan L2 ada berapa? Dilihat ini jumlah kabelnya. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti di sini ada 3 buah fasa. Ya, bisa disimpulkan dengan gini, boleh. Kemudian nolnya 1, kemudian 1. Di sini ada berapa? Di antara L2 dan L3. Oh,
pertama tadi kita nggak membayangkan gambarnya seperti ini, cuma kan kita kasih 3, ternyata ada 2 roda. Di sini 1, 2, 3. Berarti di sini satu pasang. pasanya 1, berarti sama. 1 maunya 1 sama. Oke. Ya ini yang namanya diagram garis tunggal, yang di bawahnya ini diagram garis tunggal. Jadi kalau ada tugas menggambar diagram garis tunggal dan garis ganda, sebaiknya adalah menggambar diagram garis ganda dulu, baru ke diagram garis. Karena basicnya dari sini kita tahu bahwa kabel-kabel ini akan masuk ke dalam pipa. Kabel-kabel ini, ingat bahwa kabel ini semua masuk ke dalam pipa. Ya, ini semua masuk ke dalam pipa. Jadi ini yang diminta sesuai dengan tugas yang diberikan. Saya kira itu dari saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.